Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Topik kita tentang medis ya dunia, tentang penggolongan darah. Itu kan ada petugas medis perawat ya kan, yang bilang keturunan itu ditentukan oleh golongan darah ya. Ya buat medis yang kurang ilmunya ya kan. Faktor keturunan itu bukan ditentukan oleh golongan darah ya. Bisa contoh kalau ibunya O, ayahnya B, kemudian hasilnya BO, bukan berarti itu adalah orang tuanya ya. Bukan berarti itu adalah orang tuanya. Karena apa? Bisa aja tadi yang ayahnya O, ibunya B ya. Bisa aja ibunya B itu yaitu kan pekerja seks lah istilahnya ya, alias lonte lah gitu kan. Itu kan kalau lonte itu kan dia kan menengok KTP. Di KTP itu kan ada golongan darah kan. Golongan darah kan ada dibuat kan. Bisa aja nanti yang golongan darah laki-lakinya itu ditampung mamamu spermanya. Jadi samalah dengan bapakmu golongan darahnya, ya kan? Jadi hasilnya pun sama golongan darahnya ya. Anaknya ya kalau enggak BO, ya kan? Jadi enggak bisa yang menentukan ke faktor keturunan itu adalah golongan darah, ya enggak bisa. Bisa aja kan ibumu melonte dengan golongan darah yang sama dengan ayahmu ya. Jadi hasilnya pun sama juga lah golongan darahnya. Yang menentukan faktor keturunan adalah wajah ya, wajah. Wajah ini hanya diturunkan dari sifat yang disilangkan ya. Misalnya anak perempuan itu mirip ke ibunya, hanya itu aja. Anak laki-laki mirip ke ayahnya, atau sebaliknya, anak perempuan mirip ke ayahnya, anak laki-laki mirip ke ibunya. Hanya itu aja, enggak ada lewat dari situ ya. Jadi yang menentukan itu faktor wajah. Kalaupun tinggi ya, tinggi itu bisa aja karena faktor makanan ya, asupan gizinya ya. Apalagi sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya kan. Faktor makanan itu bisa aja yang tadi ayahnya pendek bisa tinggi ya kan. Yang penting dia mimik wajahnya itu mirip sama orang tuanya ya. Kalau enggak ayahnya ibunya, itu aja ya. Hanya faktor baru kalaupun dia oplas ya, itu hanya orang-orang kaya aja. Tapi pun kalau oplas pun ya, kalau oplas pun itu kan hanya artis-artis saja gitu kan, yang bisa berubah tadi yang tadi entah kayak mana mukanya kan jadi hawa ya kan. Itu kan cuma artis ya kan. Kalau misalnya di bawah-bawah 20 tahun kan masih nampak kan yang belum oplas kan. Contohnya lah dulu ya, kalaupun kalian pakai skincare itu yang tukang parkir di pasar Duri itu kan kalau anak perempuannya mirip sama mamanya kan. Dari segi apapun ya kan, cuman ya karena anaknya kebanyakan pakai kosmetik ya, muka anaknya agak lebar ya kan. Cuma kan mirip gitu kan, mirip kan. Tapi kalau anak laki-lakinya kan sama sekali nggak ada mirip kan. Kalaupun sama golongan darahnya, mungkin juga mamanya dulu PSK sama golongan darahnya dengan bapaknya. Kalau anak laki-laki nggak ada mirip sama sekali ya. Justru yang mirip ke bapaknya itu adalah anak abangnya yang penjaga parkir itu. Kalau itu mirip sekali 100% ya. Justrunya ke situ. Jadi kalau sama anaknya yang itu, yang Bangladesh itu ya, nggak ada mirip sekalipun ya. Jadi itulah buat medis ya. Anda itu haruslah berwawasan ya dalam membuat ilmu pengetahuan bahwa faktor keturunan itu ya, faktor keturunan itu ditentukan dari wajah ya, wajah sifat ya kan, bukan dari golongan darah. Seperti yang saya bilang tadi, golongan darah itu bisa aja mamanya pelacur, dapat golongan darah yang sama dengan ayahnya, maka hasil golongan darah keturunannya juga akan sama ya. Tetapi wajah tidak akan bisa menipu ya.
tidak akan bisa menipu ya. Wajah itu tidak akan bisa menipu dari yang disilangkan ya. Jadi keturunannya hanya mirip ayah atau ibunya ya. Jadi itulah mengenai faktor keturunan bukan dari golongan darah ya. Ini saya menyampaikan ini sebagai peneliti di bidang medis ya. Satu lagi yang kalau memeriksa golongan darah itu harus secara terbuka, face to face ya. Karena memeriksa golongan darah itu 5 menitnya, pakai slide pemeriksaannya 5 menit kok. Jadi bukan dilebor secara tertutup, bukan. Harus face to face dan ditunjukkan hasilnya kepada pasien ya. Mana yang mengalami aglutinasi ya, ditunjukkan. Kemudian difoto. Nah, hasilnya itu nanti dibuatlah ke dalam bentuk file ya, file identitas ya. Dan slide-nya itu dikasihlah sama apa? Sama pasien ya, sebagai pegangan pasien. Jadi bukan hanya berupa kertas dan bukan diperiksa di labor secara tertutup, bukan ya. Bukan, kecuali pemeriksaan penyakit. Kalau pemeriksaan penyakit melalui darah kan itu membutuhkan proses yang lumayan berjam-jam ya kan, mau sampai lebih dari 24 jam ya kan. Tapi kalau cek darah saja itu 5 menit kok ya. Jadi itu cek darah itu memang wajib face to face ya, karena kan kita tahu medis-medis ini adalah keturunan Dazal alias Lucifer ya kebanyakan ya. Jadi harus face to face ya, kecuali dalam pemeriksaan tes darah untuk klasifikasi penyakit baru agak lama ya. Jadi buat rumah-rumah sakit ya, buat klinik-klinik atau labor-labor ya, itu harus mewajibkan pemeriksaan darah secara terbuka dan hasil slice-nya itu difotokan, itulah dimasukkan ke file identitasnya dan slide-nya dibawa oleh pasien ya sebagai kartu hasil labor cek darahnya, bukan dikasih secari kertas saja ya, bukan ya. Itu kalau menurut prosedur kedokteran ya. Kecuali pemeriksaan darah, baru itu memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari karena harus mengklasifikasikan suatu penyakit. Kalau golongan darah itu harus face to face, itu pun 5 menit pemeriksaannya ya. Bagi yang berkompeten cuma 5 menit ya. Jadi itulah buat kepala-kepala rumah sakit ya kan, klinik-klinik ya, menteri kesehatan. Nah itu wajib ya, jangan dibuat di labor secara tertutup, bukannya itu harus face to face ya, face to face. Ada spesial untuk pemeriksaan darah face to face ya. Nanti hasilnya itu dibawa oleh pasien, kartu slide-nya itu ya. Dan juga itu hasilnya itu nanti difoto. Hasil fotonya itu dibuatlah jadi identitas file dari si pasien ya. Jadi kalau diinput nanti si pasien, itulah nampak golongan darahnya ya. Jadi buat medis-medis, perawat yang masih ilmu medisnya masih minim, itu harus jelas lah kan. Kau buat faktor keturunan itu bukan dari golongan darah, tapi dari wajah ya. Wajah.